Apa yang biasa agent customer service lakukan ketika mereka pertama kali menerima chat masuk di aplikasi chat? Ya, benar, memberikan greetings atau salam pembuka. Lalu, apa yang biasa agent lakukan ketika percakapan dengan pelanggan sudah selesai atau isu dan pertanyaan pelanggan sudah terjawab? Tentunya harus menutup percakapan dengan terima kasih, kan? Tahukah kalian bahwa semua kegiatan tersebut dapat diotomatiskan menggunakan suatu fitur dari Freshdesk Messaging, yaitu Advanced Automation? Mau tahu lebih lanjut penggunaan fitur ini? Yuk simak dan tonton terus videonya. Hai guys, welcome to Freshdesk Messaging Tips dari Weaver untuk produk Freshworks. Weaver adalah partner resmi dan terpercaya Freshworks di Indonesia. Salam kenal, saya Nanda sebagai Customer Success Executive. Dan saya Yosi sebagai Customer Success Manager. Di sini kami berdua akan membantu teman-teman memberikan informasi, tips, dan trik mengenai 4 workflow di Advanced Automation yang bisa membantu memudahkan pekerjaan teman-teman agent customer service. Nah, Nanda, kalau aplikasi Advanced Automation ini gunanya apa sih? Jadi, Advanced Automations adalah aplikasi tambahan gratis yang bisa teman-teman dapatkan di Freshdesk Messaging Marketplace. Tentunya aplikasi ini berguna banget karena bisa membantu teman-teman customer service untuk mengotomatiskan pekerjaan harian. 4 workflow yang akan kami bahas satu persatu yaitu pertama, autoresponder, kedua, chat rescuer, ketiga, overflow handler, dan yang keempat, auto escalation. Tidak perlu ketik secara manual lagi, dengan otomatis balasan dapat terkirim. Jadi di workflow yang pertama yaitu autoresponder, kita dapat mengirimkan balasan otomatis untuk 3 use case. Yang pertama, first respond, kedua, perkenalan agent, ketiga, pesan penutup. Kita bahas satu-satu ya. First respond atau respon pertama kali ketika pelanggan mengirimkan chat. Tentunya setiap bisnis teman-teman memiliki ciri khas masing-masing ya dalam salam pembuka, menyambut chat dari pelanggan. Dan workflow ini dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Yuk simak bagaimana cara setup-nya. Langkah pertama, dari settings Advanced Automation, teman-teman bisa klik Create New Automation. Di bagian pertama yaitu Trigger, kita bisa memberi nama automation-nya. Sebagai contoh, nanti saya akan buat autoresponder first reply. Dan kita bisa pilih aksi yang memicu automation ini berjalan di bagian trigger when, yang mana di sini kita akan pilih user starts new conversation atau ketika pelanggan pertama kali mengirimkan chat. Next, untuk kondisi bisa di-skip. Kemudian di bagian action atau aksi, kita bisa pilih send a message. Di bagian ini, pesan balasan pertama dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, nanti saya akan ketik hi, kemudian ada juga fitur placeholder yang dapat membantu teman-teman untuk lebih mempersonalisasikan pesannya. Nanti saya akan masukkan placeholder first name dari user. Balik lagi ya teman-teman, untuk pesan pembukanya itu bisa disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kemudian klik next untuk schedule di next saja. Kemudian klik finish dan klik save. Ketika sudah ada notifikasi settings updated, maka automation-nya sudah disimpan. Kita akan lanjut ke use case kedua, yaitu perkenalan agent atau tim customer service yang dapat digunakan setelah chat terassign ke agent. Best practice ya teman-teman, supaya pelayanan pelanggan atau customer service terasa lebih terpersonalisasi dan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer experience, lebih baik perkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk setup ini, kita bisa melakukan sama seperti sebelumnya, klik Create New Automation.
dan beri nama automatics-nya. Namun kali ini ada yang berbeda teman-teman. Kita set trigger-nya pada saat agent assign agent, IntelliAssign assign an agent, system assign an agent. Kemudian klik next untuk kondisi di skip, dan kemudian di bagian aksi teman-teman bisa pilih send message sama seperti sebelumnya, dan bisa dimodifikasi pesannya. Dan di sini kita bisa manfaatkan fitur placeholder ya teman-teman, yaitu agent first name untuk memperkenalkan diri kita. Kemudian klik next untuk schedule di next saja, dan klik finish dan save. Kita akan lanjut ke use case yang ketiga, yaitu pesan penutup ketika pertanyaan pelanggan sudah terjawab. Mengakhiri sesi percakapan dengan baik tentunya juga akan meningkatkan customer experience ya teman-teman. Untuk caranya, kita akan langsung saja ya. Sama seperti sebelumnya, klik create automations dan beri nama automationsnya. Tentunya, karena tujuan kita adalah untuk memberi pesan penutup, trigger akan di-set menjadi ketika agent dan sistem resolve conversation atau ketika percakapannya sudah selesai. Kemudian klik next dan kondisi di skip. Untuk aksinya sama, yaitu send a message dan tulis pesan penutupnya. Klik next jika sudah, dan schedule di next saja, bisa klik finish dan save. Ya, itu tadi untuk workflow yang pertama, yaitu autoresponder. Di Axon Automations ada workflow yang lain, yaitu chat rescuer. Dengan workflow ini, kita dapat secara otomatis assign chat ke agent yang berbeda jika tidak ada balasan lebih dari waktu yang ditentukan. Terkadang hal ini bisa terjadi ya teman-teman, karena agent tidak selalu standby depan layar, dan untuk mencegah pelanggan menunggu lama, kita dapat menggunakan workflow chat rescuer ini. Langsung saja ke cara setup-nya. Bisa klik create new automation, lalu beri nama automationsnya. Di sini kita gunakan chat rescuer ya sebagai contoh. Lalu set trigger-nya di ketika agent assign agent atau ketika sistem assign agent. Untuk kondisi dikosongkan. Dan kemudian untuk aksi tentunya kita harus memberi notifikasi kepada pelanggan bahwa chat ini akan di-rescue atau dieskalasikan. Jadi bisa aksi send a message. Kemudian selain send a message, nanti ada satu aksi lagi, yaitu assign ke agent yang bertugas untuk menangani eskalasi, contohnya manager.
Kemudian di bagian schedule, kita bisa enable untuk set waktu yang kita inginkan. Yang mana di sini maksudnya adalah berapa lama waktu ketika agent sebelumnya tidak membalas. Mungkin ini akan berbeda ya di setiap bisnis teman-teman. Ada yang 60 detik tidak dibalas sudah dieskalasi atau 120 detik. Jadi sebagai contoh di sini saya akan buat 60 detik dan kita juga nanti set aksi yang membatalkan automation-nya ini, yaitu ketika agent sudah membalas lagi. Kemudian bisa klik finish dan save. Itu tadi workflow chat scheduler, kita akan lanjut ke workflow yang berikutnya. Fitur selanjutnya adalah Overflow Handler. Fitur ini adalah otomatisasi untuk memudahkan chat yang masuk dibalas all agents yang sedang available ataupun online dalam grup tertentu. Fitur ini akan bekerja setelah fitur assignment rules. Ketika ada chat yang baru masuk dan ada grup agent yang mungkin masih sibuk membalas dengan beban chat sebelumnya, maka chat baru tersebut akan melewati kondisi assignment rules dan tetap dialihkan ke available agent. Contoh kasusnya mungkin teman-teman di bisnis teman-teman ada segmentasi pelanggan premium ataupun VIP. Kemudian teman-teman sudah memetakan grup agent tertentu untuk menangani ataupun membalas pesan segmentasi pelanggan premium atau VIP tersebut. Untuk cara setupnya, yuk simak video berikut. Pertama-tama, tentunya teman-teman perlu create new automation rules. Kemudian, di bagian pertama, di bagian trigger, teman-teman boleh menentukan penamaan rule tersebut. Misalnya di sini chat overflow. Kemudian di bagian aksi pemicunya, teman-teman boleh pertimbangkan misalnya ketika pengguna ataupun pelanggan menginisiasi percakapan pertama kali. Jadi dipilih di bagian property, user start a new conversation. Kemudian teman-teman boleh klik next ataupun pilih selanjutnya. Kemudian di bagian yang kedua, di bagian condition ataupun kondisi, teman-teman boleh pertimbangkan kondisi properti apa saja yang mempengaruhi percakapan ataupun chat tersebut. Misalnya yang tertera di dalam screen ada user property. Dan kembali lagi tadi case-nya adalah VIP customer ataupun pelanggan premium. Teman-teman bisa masukkan dengan keterangan VIP status. Kemudian harus sama dengan keterangan tersebut. Jadi kita bisa pilih dengan penamaan ataupun kandungan kata contains dan harus tepat, yaitu true. Kemudian kondisi properti lainnya adalah bagian status. Karena tadi memulai percakapan yang baru, kita bisa memilih bagian new. Kemudian yang di bagian ketiga, di bagian action ataupun aksi, teman-teman boleh pertimbangkan properti eksekusi aksinya. Misalnya, karena kita sudah ingin memetakan grup tertentu, kita bisa pilih assign to a group. Kemudian, jika teman-teman sudah menentukan nama grupnya, teman-teman bisa pilih, contohnya di sini catch all group. Kemudian yang di bagian keempat, di bagian schedule ataupun penjadwalan, teman-teman bisa aktifkan fiturnya untuk penjadwalan. Kemudian tentukan durasi waktu periode untuk eksekusi aksinya. Misalnya di sini dalam 300 detik. Kemudian teman-teman jika ingin membatalkan aksi tersebut, bisa dipicu dengan sistem ketika sudah menetapkan ke agent, yaitu bisa dipilih sistem assign an agent.
Kemudian di bagian terakhir, bagian summary adalah ringkasan secara singkat, daftar kondisi properti, dan aksi yang teman-teman sudah setup. Jangan lupa klik finish dan save. Fitur selanjutnya adalah auto escalation. Fitur ini adalah otomatisasi untuk eskalasi chat. Untuk contoh kasusnya, yuk simak video selanjutnya. Ya, pertama-tama di bagian trigger, teman-teman bisa melakukan atau menentukan nama dari automation rule tersebut. Misalnya di sini adalah auto escalation. Kemudian di bagian trigger ataupun aksi pemicunya bisa dipilih di bagian properti ketika user ataupun pelanggan ataupun pengguna menginisiasi percakapan pertama kali. Dan juga ketika misalnya pengguna ataupun pelanggan mengirimkan respon balasan. Jadi bisa dipilih user start a new conversation dan juga user sends a reply. Kemudian boleh klik next atau selanjutnya. Kemudian yang kedua di bagian condition, teman-teman bisa pertimbangkan pilihan properti. Misalnya ketika di jam operasional jam kerja, teman-teman bisa tentukan business hour di dalam jam operasional bisnis teman-teman. Kemudian teman-teman boleh pertimbangkan waktu respon balasannya. Misalnya harus sesuai untuk percakapan yang mungkin belum pernah dijawab pertama kali, yaitu first respondu, dan juga yang mungkin sudah dijawab pertama kali oleh agent namun menunggu balasan selanjutnya. Jadi di bagian respondu. Kemudian yang di bagian ketiga, di bagian action ataupun aksi, teman-teman bisa pertimbangkan untuk memilih ataupun assign ke agent. Misalnya agent tersebut adalah team leader ataupun supervisor ataupun manajer bisnis teman-teman. Silakan tentukan ataupun input nama orang tersebut, kemudian bisa kirimkan aksi kirim email. Kemudian bisa tentukan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya ada informasi chat yang belum terbalas dan ini adalah contoh untuk eskalasi chatnya. Kemudian di bagian yang keempat, di bagian schedule ataupun penjadwalan, teman-teman boleh aktifkan fiturnya. Kemudian boleh tentukan periode ataupun durasi waktu ketika ingin mengeksekusi aksi tersebut. Misalnya di sini dalam waktu 600 detik. Kemudian jika teman-teman ingin membatalkan aksinya, dan bisa pertimbangkan mungkin ketika agent sudah memberikan balasan ataupun respon. Jadi bisa dipilih di bagian property agent sends a reply. Kemudian di bagian summary adalah ringkasan singkat mengenai aksi dan kondisi teman-teman sudah setup. Kemudian jangan lupa klik finish dan save. Kemudian fitur yang tidak kalah menarik lainnya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah menggunakan ataupun familiar dengan penamaan aplikasi Freshdesk Support Desk. Freshdesk Support Desk adalah aplikasi Customer Support and Ticketing System. Merupakan salah satu aplikasi yang mumpuni yang disediakan oleh Freshworks. Dan aplikasi Freshdesk Support Desk ini juga bisa diintegrasikan dengan Freshdesk Messaging. Misalnya, mungkin ada chat yang masuk dan diterima oleh agent, namun belum sempat dibalas karena mungkin sudah ada beban chat yang sebelumnya. Dan teman-teman mungkin tetap bisa terhubung dengan pelanggan ataupun pengguna bisnis teman-teman. Teman-teman bisa mengkonversikan percakapan atau chat tersebut menjadi tiket di Freshdesk. Jadi nanti akan ada diskusi selanjutnya ataupun follow up diskusi selanjutnya menggunakan saluran komunikasi email. Caranya, teman-teman boleh integrasi dengan Freshdesk Messaging.
seperti yang tertera di dalam slide ataupun screen, teman-teman bisa klik integrasinya dengan icon headset, itu menandakan Freshdesk Support Desk, kemudian bisa input ataupun masukkan Freshdesk domain Freshdesk Support Desk teman-teman. Kemudian bisa masukkan Freshdesk Token. Di bagian Freshdesk Token ini teman-teman bisa masukkan API key, datangnya ataupun bisa dicek dari profile settings di dalam Freshdesk Support Desk. Kemudian boleh copy API key-nya, kemudian di paste ke dalam Freshdesk messaging integrasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman boleh klik verifikasi ataupun verify. Untuk lebih lanjut, simak video selanjutnya. Pertama-tama tentunya teman-teman boleh create new automation role, kemudian di bagian trigger, teman-teman bisa menentukan nama automation role tersebut. Misalnya di dalam screen tertulis chat conversion to ticket. Kemudian teman-teman bisa pilih aksi pemicunya. Misalnya ketika pelanggan ataupun pengguna mengirimkan respon balasan. Jadi bisa dipilih user sends a reply. Kemudian yang kedua di bagian condition ataupun kondisi. Teman-teman bisa pertimbangkan beberapa kondisi properti. Misalnya di bagian status harus sesuai atau sudah dengan status assigned ke dalam agent. Kemudian bisa juga tentukan waktu respon balasannya di bagian respon do harus sesuai untuk bagian respon do. Selanjutnya, di bagian yang ketiga adalah action ataupun aksi. Teman-teman bisa pilih eksekusi aksinya dengan create a Freshdesk ticket. Kemudian yang di bagian keempat, schedule ataupun penjadwalan, teman-teman bisa aktifkan fitur penjadwalannya. Kemudian teman-teman bisa eksekusikan aksi tersebut sesuai dengan durasi ataupun waktu yang teman-teman tentukan. Misalnya di dalam screen kita buat contohnya 240 detik. Kemudian jika teman-teman ingin membatalkan aksi tersebut, teman-teman bisa pilih aksi pemicunya ketika agent sudah memberikan respon balasan atau agent sends a reply. Kemudian yang terakhir, bagian kelima adalah summary, adalah ringkasan singkat mengenai kondisi dan aksi yang teman-teman sudah setup. Selanjutnya, jangan lupa klik finish dan save. Kemudian berikut adalah contoh hasil screenshot ketika chat ataupun percakapan yang sudah terkonversikan menjadi tiket di Freshdesk. Nantinya di dalam Freshdesk ataupun Freshdesk Support Desk, teman-teman bisa melihat history chat ataupun riwayat percakapan yang terjadi ataupun yang sudah dibalas oleh agent di dalam chat channel ataupun di dalam Freshdesk messaging. Nah, itu tadi penjelasan 4 workflow yang bisa memudahkan teman-teman customer service. Mungkin di antara teman-teman yang nonton, ada yang sudah menggunakan produk Freshworks atau mungkin belum dan jadi tertarik lebih lanjut dan ingin mendengar kisah sukses pelanggan Freshworks di Indonesia, khususnya di Freshdesk Messaging. Yuk coba kita sama-sama lihat siapa ya pelanggan tersebut. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin sudah merasakan dampak positif dan juga berminat berbagi kisah sukses ya, boleh banget kabari ke kami ya, ada benefit menarik yang menanti kamu. Ini dia beberapa pelanggan top brand kami yang sudah berbagi kisah suksesnya. Di antaranya ada Finaxel, 1000, Hijab Video, Eko Rumah, Aino Protelindo, Sampurna Kayu, Top Remit, Altera, Care Express, Paya ID, dan masih banyak lagi. Pastikan brand kamu menjadi bagian dari komunitas ini di waktu mendatang ya. Teman-teman, siapa di sini yang tahu Kredivo? Atau mungkin pernah pakai aplikasi Kredivo belanja di e-commerce?
Siapa sangka kalau Kredivo ini salah satu leading startup di Indonesia dan masuk dalam naungan bisnis Finaxel. Finaxel sendiri adalah salah satu perusahaan pelopor yang mewakili Indonesia berbagi pengalaman sukses mereka di website resmi Freshworks. Menurut Pak Ahmad Johari, VP Operations dari Finaxel, Freshdesk Messaging sudah membawa dampak seperti tim customer service mampu menangani lebih dari 40.000 chat setiap bulan, berkontribusi positif pada 65% queries di semua channel. Layanan chat kini telah menjadi support channel utama Finaxel. Tidak mau kalah, ada juga cerita sukses pengguna Freshdesk Messaging dan aplikasi Freshworks lain, ada Freshdesk Support Desk, yaitu Top Remit. Perusahaan remittance yang mana co-foundersnya meraih Forbes Indonesia 30 Under 30 2021 Young Achievers and Game Changers. Bagi Top Remit, dampak positif Freshdesk Messaging atau sebelumnya Freshchat ya, selain memudahkan end user untuk meminta bantuan via chat channel, Freshdesk Messaging juga memudahkan agent dalam membantu usersnya. Menurut Mbak Gracia Tanzil, Customer Experience Lead dari Top Remit, aplikasi ini sangat memudahkan operasional tim CX karena membantu mereka tetap fokus pada chat yang belum terjawab atau terselesaikan atau resolve. Dan fitur favorit mereka adalah Can Response karena bisa menghemat waktu untuk membalas pertanyaan-pertanyaan umum. Wah, tidak terasa sesi ini sudah selesai. Jangan khawatir, teman-teman tetap bisa berkomunikasi dengan kami atau tim Weaver. Caranya cukup kirim pertanyaan atau mungkin teman-teman ada mengalami kendala. Bisa disampaikan melalui email. Ada 2 jenis tipe email yang bisa teman-teman pertimbangkan. Yang pertama ada local support. Bisa dalam bahasa Indonesia, ke alamat email yang tertera di dalam screen. Untuk jam operasional adalah jam operasional tim Weaver, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, tidak termasuk hari akhir pekan dan juga hari libur nasional. Yang kedua adalah global support, bisa dengan tim Freshworks, bisa menggunakan bahasa Inggris. Untuk jam operasional, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, tidak ada batasan waktu dalam waktu 24 jam. Gimana teman-teman sesi video ini? Semoga membantu ya. Kalau kurang puas atau ada saran untuk membahas fitur lain di video mendatang, silahkan boleh email kami berdua ke Startup pada layar. See you in the next video. Bye! Bye!